Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Tabik pun. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah perencanaan hutan. Salah satu topik yang akan dibahas dalam kuliah ini adalah perencanaan hutan berbasis ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya apa saja capaian yang diharapkan dari Unila, dari jurusan kehutanan, dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam memberikan perkuliahan ini. Kita harapkan mahasiswa setelah menyelesaikan kuliahnya atau kuliah ini juga mampu berkomunikasi secara santun dengan rekan maupun dosen-dosennya. Kemudian akan mampu merancang dengan baik dan mengimplementasikan program tersebut agar hutannya menuju lestari. Lalu mampu menulis perencanaan pengembangan hutan menuju lestari dan juga menulis laporannya serta mengimplementasikannya dengan tepat. Lalu juga kita harapkan si mahasiswa akan paham akan teori dan prinsip-prinsip yang ada, sehingga dapat mengimplementasikan dengan berbagai kondisi di lapangan nantinya. Lalu setelah itu kita harapkan dia juga akan mampu mengembangkan tentang perencanaan hutan yang dipelajarinya berdasarkan kondisi yang ada di lokasi mereka nanti bekerja di mana, dan tentu saja harus berkelanjutan. Dan kita harapkan bahwa sesuai topik hari ini, perencanaan yang disusun adalah sesuai dengan ekosistem yang ada dan berlangsung atau diimplementasikan secara efektif. Jika kita bicara tentang istilah pengelolaan berbasis ekosistem, kita akan mempunyai berbagai hal definisi ataupun berbagai pengertian bahwa jika kita mengelola hutan secara ekosistem, itu karena kita melakukan pengelolaan hutan tidak bisa dibatasi akan adanya batas-batas alam. Tidak kita bisa batasi ketika kita melakukan program ini, sebentar ini hujan, nggak bisa kita sekarang melakukan penelitian. Begitu? Atau kita bilang, sebentar, itu masyarakat sedang ada konflik, jadi kita tidak bisa ngelola. Banyak sekali faktor-faktor di lapangan yang mengakibatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu memang harus spesifik. Makanya kita harus lakukan berbagai hal, kemungkinan asumsi, atau kalau kita pakai modeling kita bisa gunakan manipulasi atau merupakan rekayasa dari perubahan-perubahan yang ada, dan kita bisa melakukan itu berbasis ekosistem. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa pengelolaan hutan dan juga perencanaannya jika dilakukan berbasis ekosistem diharapkan akan lebih efektif dalam menuju SFM atau Sustainable Forest Management. Kemudian ketika kita berbicara tentang pengelolaan berbasis ekosistem, kita tentu akan mengatakan bahwa proses yang dilakukan di wilayah tersebut tidak bisa lepas atas berbagai pengetahuan masyarakat yang ada di sana. Tidak bisa lepas atas apa sasaran dari pembangunan di wilayah itu. Lalu juga bagaimana kondisi ekologisnya, bagaimana kepekaan misalnya. Kemudian tentu saja kita harus mempertimbangkan bagaimana aspek ekonomi, ekologi, sosial maupun teknologi yang bisa kita aplikasikan di wilayah itu. Jika kita berbasis ekosistem, juga kita tidak bisa lepas bahwa perencanaan itu untuk jangka apa? Pendek, menengah maupun panjang. Nah, jika kita berbasis ekosistem itu akan lebih mudah. Bisa kita contohkan, misalnya kita punya basisnya ekosistem Taman Nasional misalnya. Taman Nasional itu sangat luas. Jika kita tidak katakan dulu mungkin di hutan, Mas Ibu, di Taman Nasional itu ada terestrialnya, kemudian mungkin ada hutan mangrove-nya, mungkin ada hutan gambutnya, sehingga ketika melakukan pengelolaan untuk Taman Nasional kita katakan kita mau di ekosistem gambut dulu karena yang paling fragile atau paling peka, misalnya begitu. Silakan. Itu akan lebih mudah. Untuk jangka pendek, menengah atau panjang, kemudian tadi aspeknya apa saja yang berpengaruh di dalamnya juga perlu kita pertimbangkan. Lalu ketika kita katakan ya bahwa tadi semua sudah kita pertimbangkan, ketika kita berbasis ekosistem, tentu kita akan melihat bahwa ternyata
walaupun ekosistem masih heterogen ya di dalamnya ya, banyak sekali macam-macamnya. Jadi tadi misalnya gambut saja. Gambutnya gambut yang mana ini? Dalam arti gambutnya gambut dalam, gambutnya hanya dia dangkal saja, pertama itu. Lalu gambutnya itu dekat dengan masyarakat, gambutnya itu di wilayah yang memang dia jauh dari pemukiman, akan berbeda sekali tumbuhan yang ada di atasnya. Lalu juga kita bisa katakan ketika kita melakukan pembangunan berbasis ekosistem, tentu saja kita tidak bisa lepas ketika kita melakukan bahwa oke, ekosistem ini merupakan suatu mosaik nih. Bagaimana kita ngelolanya ya? Seperti itu. Jadi salah satu contoh misalnya, kalian mengelola suatu kawasan yang kita tahu bahwa di Indonesia ini hampir semuanya merupakan kawasan yang banyak dikelola atau sistem yang ada di dalamnya adalah merupakan agroforestry. Yang kita tentu tahu bahwa kalau dengan agroforestry bisa dikatakan bahwa kalau kita kelola hutan secara agroforestry tentu akan membahayakan keanekaragaman hayati. Siapa bilang ada itu ilmunya di agroforestry bahwa ketika kita mengelola hutan itu dengan memperhatikan aspek agroforestry-nya tidak akan merusak keanekaragaman hayatinya. Karena kita tahu di dalam itu ada mosaiknya. Jadi di sebelah mana yang memang perlu diawetkan, sebelah mana yang bisa dikelola agroforestry-nya, di sebelah mana yang harus dikonservasi secara ketat misalnya begitu. Ya, jadi mosaik ini membantu sekali ketika kita mengelola itu. Nah, kalau kita lihat secara ekosistem akan lebih mudah dibandingkan ketika kita melakukan pengelolaan secara bentang alam. Contohnya misalnya kalau kalian mengelola hutan itu das lah ya, misalnya kalau kita di Kapuas Hulu. Das Kapuas itu kalau kita lihat ya dari ujung sana perbatasan negara sampai dengan kota Pontianak itu bisa 1000 lebih kilometer. Lalu bagaimana? Ya kita bagi aja ya, jadi kita akan buat ekosistem untuk wilayah yang mana dulu. Jadi kita tidak bilang ekosistem Das Kapuas yang sebegitu panjangnya. Jadi bisa kita perkecil dia menjadi ekosistem yang mana yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan itu supaya lebih efektif dan optimal capaiannya. Lalu selanjutnya, kalau kita mengatakan perencanaan itu berbasis ekosistem lebih bagus, lalu apa saja cirinya? Nah ini, jadi ciri-cirinya tentu saja kita harus melakukan dulu, tadi Ibu katakan tadi ya, kalau Sungai Kapuas itu panjang banget Bu, nggak mungkin lah kita bisa ngelola secara optimal dan lestari nih, walaupun ekosistemnya das gitu. Oke, kita tentukan luasannya ya. Kemudian kita harus memperhatikan tadi aspek ekonomi, ekologi dan sosial di wilayah itu. Jadi walaupun kita suatu perusahaan mungkin yang harus mementingkan ekonomi, tentu tidak bisa menisbikan adanya faktor ekologi maupun sosial dipertimbangkan. Misalnya ekologi dampak dari teknologi dari perusahaan tersebut, atau tadi kalau kita katakan ada pertambangan di suatu wilayah, tentu ekologi yang ada pun tidak boleh rusak. Itu bisa terjadi misalnya tentang ekonominya bagaimana hasilnya dengan teknologi tertentu. Mungkin teknologinya lebih mahal tetapi secara ekologi dia tetap bisa menjamin. Tapi juga membingungkan ya kalau kita teknologinya high tech tapi kita harus juga mengikut sertakan masyarakat sebagai pertimbangan aspek sosial, tapi ternyata kan tidak semua masyarakat bisa di sekitar situ. Nah seperti itu deh. Tapi harus kita pertimbangkan. Nah jadi silahkan. Jadi ternyata perencanaan berbasis ekosistem pun ketika kita mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial itu juga lumayan kompleks ya pertimbangan-pertimbangannya. Tapi harus kita lakukan. Lalu juga harus berperspektif jangka panjang. Jadi minta saya katakan juga. Misalnya tadi kita katakan bahwa pembangunan suatu wilayah jangka panjang. Kenapa juga salah satunya kita harus mempertimbangkan aspek SDM di sekitarnya sebagai aspek sosial. Jika tadi saya katakan high-tech-nya tidak masuk, lalu bagaimana? Ya berarti karena kita perspektif jangka panjang bisa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk SDM masyarakat sekitar agar mereka bisa secara aktif melakukan atau mendukung perusahaan tersebut. Misalnya diberikan training atau dikirim ke pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut di wilayah lain atau bahkan disekolahkan ya, disekolahkan atau misalnya dia hanya lulusan SMA mungkin kuliah 5 tahun di Unila
kemudian dia nanti pulang, banyak ya mahasiswa kami dari Papua juga di sini banyak, sehingga ketika nanti mereka pulang ke tempatnya, kita harapkan dia akan memegang salah satu posisi manajer. Jadi aspek sosial pun ketika berbasis ekosistem ini akan sangat membantu untuk pertumbuhan daerahnya ya. Jadi bukan hanya hutan saja. Jadi ekosistem yang didukung dengan aspek sosial, ketika Pemda dan masyarakat itu mendukung, akan mendukung sense of belonging atau rasa kepemilikan masyarakat maupun Pemda akan perusahaan tersebut. Sehingga tentu kita harapkan bahwa dengan demikian perusahaan tersebut akan bisa lestari dan tetap bisa meningkatkan terus nilai ekonominya, juga tidak meninggalkan aspek ekologi dan sosial. Nah itu jika berbasis ekosistem akan lebih mudah untuk dilakukan dalam melakukan perencanaannya. Lalu juga jangan lupa yang terakhir adalah tentang berbasis kearifan lokal yang tepat. Jadi ada di Lampung ini berbagai wilayah yang masyarakatnya juga sudah mulai paham bahwa mereka harus dan mereka paham bahwa sumber daya air di wilayahnya harus dilindungi. Jadi program yang mereka lakukan menghindari tempat-tempat tersebut, misalnya ada penanaman atau pemanenan hasil hutan, tempat-tempat sebagai sumber air itu mereka paham bahwa secara sosial maupun ekologi dibutuhkan di wilayah tersebut. Sehingga mereka melindungi. Nah, artinya ketika perencanaan ekosistem wilayah itu dipertimbangkan, artinya ekosistem kita tahu kalau ini ada di salah satu contoh yang saya katakan tadi di Bukit Rigis ya. Jadi di salah satu register 42B di 45B di Provinsi Lampung yang sudah melakukan. Jadi masyarakat sudah berdasarkan itu mereka harus melindungi air berdasarkan kearifan mereka dengan cara mereka sehingga mereka tetap bisa melakukan pengelolaan hutan dengan program perhutanan sosial berbasis ekosistem yang ada di Bukit Rigis. Lalu setelah itu juga harus sesuai dengan karakteristik. Nah, untuk yang terakhir yaitu dinamis. Ini juga saya rasakan ketika kita melakukan berbagai program bersama mereka di Bukit Rigis. Mereka sudah paham, Ibu, untuk tempat kami ini atau kelompok kami mungkin untuk pelatihan membuat pupuk, pelatihan tentang stek, itu mereka sudah melakukan bertahun-tahun. Jadi saya juga paham bahwa usia atau umur kelompok mereka memang sudah lebih dari 10 tahun dan berdasarkan hasil penelitian saya juga mengemukakan bahwa atau membuktikan bahwa umur suatu kelompok itu akan berbeda akan kebutuhannya dalam keahlian yang untuk mengembangkan program-programnya atau pelatihan-pelatihan yang diperlukan berbeda. Ini dinamis art. Jadi mereka sudah minta ini, Bu kami diajari untuk biofuel, Bu kami diajari untuk sertifikasi kopi dan kayu-kayu kami. Jadi seperti itu, dan jangan lagi buat pupuk, stek atau yang lain seperti itu. Jadi dinamis. Nah itu kalau ekosistem kan mudah ya, sehingga kita langsung gitu apa yang dibutuhkan. Jadi tidak lagi, oh Lampung, Bukit Rigis butuh ini, oh sana yang selatan butuh ini. Akhirnya nggak kesampaian, kasihan lah Lampung ini nanti hutannya karena tidak jelas kan. Nah kalau ekosistem kita harapkan lebih jelas. Lalu kita lihat dulu bagaimana korelasi ini ketika kita mengatakan pengelolaan itu harus berbasis ekosistem. Ada berbagai pendapat bahwa artinya kalau berbasis ekosistem tadi sudah contoh-contoh di lapangan ya, kenapa seperti itu dan penting. Nah ini ternyata juga ada yang sudah menekankan lagi, menandaskan bahwa dengan ekosistem kita tidak akan mengorbankan produktivitas dan kualitas dari hasil di wilayah kita yang merugikan generasi mendatang. Berikutnya juga diharapkan tidak akan merusak ekosistem di sekitarnya. Nah, dua hal ini ya, jadi ternyata tidak hanya aspek ekologi yang kita lihat tadi, masyarakat sustainable dalam menghasilkan ekonomi, ekologi nggak rusak, tapi ternyata juga anak cucu kita juga akan tetap bisa menikmati apa yang sudah kita lakukan. Selain itu, kalau kita lakukan ITTO lebih jelas lagi karena dia tidak hanya meliputi hasil hutan kayu dan non-kayu, tetapi juga jasa lingkungan. Pun seperti demikian jika dikelola secara ekosistem. Mungkin bisa dicontohkan di Kali Biru ya yang ada di Yogyakarta. Itu juga dia ekosistem pegunungan yang ada di wilayah itu dikelola dengan cara jasa lingkungan ekowisata. Ekosistemnya jelas,
semuanya jelas di sana, aspek-aspek perencanaannya jelas, kita bisa lihat itu hasilnya sampai saat ini. Dan untuk Pemda pun bisa mendapatkan sekian, lebih dari 10 M setiap tahunnya wilayah tersebut, walaupun itu memang menjadi benefit sharing ya, jadi dibagi-bagi antar pemdanya, kelompoknya, desanya, tapi paling tidak kita bisa buktikan secara ekosistem ternyata lebih bagus dan tidak merugikan untuk generasi mendatang serta tidak merusak ekosistem lainnya. Ini prinsip-prinsipnya ya kalau kita melakukan pengelolaan hutan secara lestari berbasis ekosistem, yaitu tentu saja kita harus sumber daya alamnya jelas mana yang mau kita lakukan supaya berkelanjutan. Tadi menyeluruh ya aspek sosial, ekonomi, ekologinya dari hulu ke hilir yang saya katakan tadi. Kalau sulit coba dibuat cakupan ekosistemnya seperti apa. Lalu kemudian bentang alam, jadi tadi hulu hilir tadi penting sekali. Mencapai tujuan apa kita? Saya contohkan tadi kalau kita misalnya tentang ekonomi perusahaan tadi atau ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Kali Biru, yaitu ekonomi dari aspek ekowisata di hutan lindung. Tetap juga bagus hasilnya gitu. Jadi dia multi kriteria, tetap aja ya ada aspek ekologi. Jadi ketika dia mengembangkan objek-objek wisata yang bisa kita kunjungi untuk hotspot foto pun dia pertimbangkan tidak merusak alam. Lalu berikutnya lagi adalah keterpaduan, dalam arti keterpaduan tidak hanya di lokasi tersebut, juga kita harapkan keterpaduan itu juga meliputi keterpaduan yang ada dari rencana di provinsi hingga rencana di tingkat tapak. Lalu setelah itu tentu saja partisipasi. Ingat, tadi saya katakan bahwa jika lingkungan atau partisipasi sekitar kita merasa mendapatkan manfaat, tentu akan meningkatkan sense of belonging. Itu sangat mungkin jika kita melakukan pengelolaan berbasis ekosistem. Lalu yang lainnya lagi prinsipnya adalah ingat juga perlu ada monitoring. Adaptif itu artinya jika ada perubahan, salah satunya sering kita katakan jika ada perubahan kebijakan terutama ya tadi yang katakan Kali Biru. Kali Biru itu kalau semula dipakai acuan adalah P83 2016, tapi dengan adanya UUJK terbit lagi Permen LHK 9 2021, jadi mau tidak mau Kali Biru juga harus adaptif dengan kebijakan. Lalu bagaimana dengan unsur iklim? Demikian pula dengan iklim yang mungkin akhirnya banyak pohon ditanam karena musim sudah luar biasa atau jenis tanaman yang saat ini ditanam tidak tahan dengan kemarau panjang harus disesuaikan seperti itu. Lalu tadi ilmu pengetahuan sudah pasti harus dilakukan juga disesuaikan teknologinya. Kemudian juga ada kehati-hatian dalam arti semua program di ekosistem tersebut harus ada tadi rasa kepemilikan lingkungannya. Ya. Jadi demikian uraian dari kuliah kita hari ini bahwa perencanaan berbasis ekosistem itu penting. Berbasis ekosistem itu ternyata banyak mendatangkan keuntungan bagi aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Selain itu juga kita harapkan aspek sosialnya tidak hanya pada masyarakatnya, tetapi juga pada lingkungan multi pihak. Karena dengan tingginya multi pihak itu berperan serta, maka akan meningkatkan mereka rasa memiliki terhadap program kita di situ dan juga akan meningkatkan juga dukungan mereka, misalnya ikut melindungi, ikut mengawetkan dan juga ikut mengkonservasi. Jadi intinya pengelolaan hutan berbasis perencanaan yang meliputi atau berdasarkan ekosistem juga tidak akan merusak lingkungan sekitarnya, kemudian juga tidak akan merugikan generasi kita mendatang. Jangan sampai nanti cucu kita hanya melihat hutan dari miniatur-miniatur plastik. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.